Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Baik anak-anak ibu, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak ibu kelas 12, hari ini kita masuk di materi yang baru lanjutan tentang neraca lajur atau kertas kerja. Nah jadi nanti kalau ada di soal apapun itu jangan bingung. Neraca lajur, kertas kerja itu sama ya tuh bahasa apa yang namanya ya? Bahasa bandilingnya lah ya. Worksheet. Ya jadi pengerjaan worksheet yang benar yang mana? Nah jadi pengerjaan kertas kerja atau neraca lajur. Oke. Nah sebelumnya saya akan mereview proses dari akuntansi jasa kita. Yang pertama ada, konsep pertama persamaan dasar akuntansi, ya kan? Nah lanjut yang jasanya gimana? Pertama ada transaksi. Transaksi masuk ke proses pencatatan. Catatannya di mana? Di jurnal umum. Setelah ada pencatatan penggolongan atau pengiktisaran, di mana prosesnya? Di buku besar. Habis di buku besar, saldo-saldo akhirnya kita buat di neraca saldo. Yang keempat, adanya penyesuaian. Karena mungkin kita mau melihat akun nilai-nilai besarnya, akun nominal dan akun real yang nyata atau yang sebenar-benarnya. Ya, yang keempat. Habis itu udah sampai buku ada jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian. Yang terakhir, bukan yang terakhir sih, yang selanjutnya ya neraca lajur atau kertas kerja. Nah, definisinya gini. Jadi di kertas kerja itu adalah sebuah kertas, sebuah worksheet, sebuah halaman, sebuah lembar kerja ya, yang berisi kolom-kolom. Ada banyak kolomnya ya. Di kolom-kolom itu untuk menghimpun data-data akuntansi selama satu prode atau selama prode itu tersebut. Ya. Jadi kertas yang berkolom-kolom menghimpun data akuntansi yang nantinya akan memudahkan proses laporan keuangan. Bagaimana Bu bentuknya? Masih nggak terbayang ini Bu gimana kertas kerja? Ini dia ya. Nah, bentuk kertas kerja pada biasanya atau lazimnya yang digunakan oleh perusahaan adalah kertas kerja 10 kolom namanya. Maksudnya 10 kolom gimana Bu? Ini bentuknya. Yang pertama ada nama perusahaan. Ya kan? Ada nama perusahaan. Jangan lupa. Yang kedua judulnya. Ini neraca lajur atau kertas kerja. Yang ketiga periodenya berapa? Periode kapan? Sudah. Itu identitas, jangan lupa. Nah, selanjutnya ada nomor akun. Ya, nomor akunnya ingat. Kita berurutan dari mana? Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Jangan terbalik-balik. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Prive dimasukkan setelah pendapatan. Jadi karena prive itu termasuk di pendapatan modal ya. Jadi prive itu kalau modal 301, prive 302. Ini penomoran akunnya jangan terbalik, harus berurutan. Yang selanjutnya ada nama akun. Oke, nama akun ada kolom pertama. Kan ada 10 kolom ya. Kolom pertama adalah daftar saldo sebelum disesuaikan atau daftar saldo yang berasal dari saldo-saldo akhir pada buku besar. Di bagian sini ada dibagi dua lagi, ada debit dan ada kredit. Udah 2 kolom ya. Di sini kan 1, ya kan? Ada debitnya, ada kreditnya 2 kolom. Yang selanjutnya ada ayat jurnal penyesuaian. Ya, nanti ada neraca saldo, ada data yang harus disesuaikan. Kita cari dulu jurnal penyesuaiannya baru masukkan ke sini. Ada 2 juga, ada debit dan ada kredit. Sudah 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Yang ketiga, daftar saldo disesuaikan. Ya, yaitu
berapa saldonya setelah adanya ayat penyesuaian. Nanti kita jelaskan selanjutnya. Ada kolom debit, ada kolom kredit. 2 juga, berarti udah 6. Yang keempat ada laporan laba rugi yang berisi pendapatan dan beban. Ada debit, ada kreditnya juga. Berarti ada 8, ya kan? 8. Yang kelima ada laporan posisi keuangan yang berisi apa? Harta, utang, modal. Ada debit dan ada kredit. Berarti udah 10. Itulah definisi dari bentuk kertas kerja 10 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paham ya? Iya, easy. Selanjutnya. Nah, apa tujuannya Bu pembuatan kertas kerja ini? Tadi udah saya singgung sedikit ya. Yang pertama, adanya kertas kerja ini karena di kolom kertas kerja ada kolom laporan laba rugi, ada kolom laporan posisi keuangan, maka ini kan bentuk apa? Iya, laporan keuangan. Makanya dengan adanya pembuatan kertas kerja ini tujuannya memudahkan penyusunan laporan keuangan. Walaupun nanti di laporan keuangan ada bentuknya sendiri, ada dipetakin lagi ya kan, ada urutan-urutannya. Ya. Yang kedua, menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian. Jadi kita dia lebih ringkas karena di kolom-kolomin itu, jadi kita nggak perlu posisi debit. Misalnya kan kayak kemarin beban penyesuaian pada beban penyesuaian, beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit gitu ya, kalimat gitu ya. Jadi kalau di kolom gini langsung kita nampak, oh perlengkapannya sekian lagi sisanya gitu. Di daftar saldo inilah nanti kita lihat berapa sisanya, saldo-saldonya setelah adanya penyesuaian. Jadi menggampangkan sebenarnya ya. Yang ketiga, mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyelesaian. Bagaimana tahu kalau kita salah gitu ya? Ketika nanti hasilnya ini nggak balance. Nah, kita tahu membuktikan jurnal penyesuaian kita salah ketika nanti sampai di neraca saldo disesuaikan kok nggak balance. Nah, dengan adanya pembuatan kerja ini kita tahu, oh ada silat di sini pas buat penyesuaian. Jadi ini 3 tujuannya ya sayang. Oke, mau dicatat dulu? Oke, ini ya. Selanjutnya, nah perhatikan baik-baik ya. Prosedur penyusunan neraca lajur atau proses-proses dalam pembuatan kertas kerja. Step pertama, kita memasukkan saldo-saldo yang terdapat dalam akun atau rekening buku besar, ya kan? Saldo-saldo akhir yang terdapat pada akun pada rekening buku besar ke dalam kolom daftar saldo. Udah dikerjakan kemarin ya? Udah. Ada yang nggak ngerjain? Ada. Saya orangnya baik, nggak mau mengungkit kesalahan sebenarnya, tapi teringat gitu ya. Yang belum ngerjain tolong bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kertas kerjanya belum selesai. Daftar saldonya kemarin belum siap, buku besarnya juga nggak dikerjain ya. Bertaubat. Nah, oke. Pertama ya, dari data-data saldo akhir yang ada di buku besar kita buat ke neraca saldo. Udah dikerjain ya, atau daftar saldo ya. Poin pentingnya adalah jangan terbalik memasukkan apakah dia di kolom debit atau di kolom kredit. Yuk review yuk. Yang masuk debit apa aja? Iya, harta, beban, privilege. Masuk di kolom debit. Kredit? Iya, utang, modal, pendapatan. Ada lagi akumulasi, penyusutan, aktifat tetap, ya. Ini yang pertama harus kita lakukan. Gimana maksudnya Bu? Nggak ngerti Bu? Ya ini contohnya. Nah, ini semua udah dikerjain ya, ya kan? Ini adalah daftar saldo. Datanya dari mana Bu? Dari pengerjaan buku besar. Buku besarnya dari mana Bu? Dapatnya dari pengerjaan jurnal umum. Jurnal umum dapat dari mana Bu? Dari transaksi.
Jadi kalau satu step aja kalian kemarin itu nggak ngerjakan ya terlambat, ya terlewatin, ya nggak paham. Tapi walaupun begitu, kalau ada kemauan pasti ada jalan ya. Video-videonya masih ada di YouTube Anizam, jangan lupa di subscribe. Nah, ini dia. Pastikan yang pertama ya, sebelum kalian lanjut ke tahap selanjutnya, pastikan debitnya kalian jumlah dulu, walaupun soal ini ya, kejadian. Kita udah nyari penyesuaian, pada akhirnya nggak balance nih, udah sampai nih laporan keuangannya. Rupanya di soal sendiri, ininya nggak balance sebenarnya. Jadi dihitung lagi ya, dihitung lagi debitnya satu-satu manual dihitung, pastikan sama debit dengan kredit, pastikan balance. Oke, itu yang pertama. Kita masukkanlah ke kertas kerja gini deh bentuknya sayang. Udah? Dari data yang tadi, daftar saldo tadi kita masukkan di sini tahap 1. Nomor akun jangan terbalik. Ya, jangan 101 langsung ke 401 berurutan. Sudah? Paham? Oke. Nama akun disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Sering nih masuk soal nih. Ya, akun-akun yang terdapat pada perusahaan adalah akun-akun yang jawabannya apa? Disesuaikan atau yang dibutuhkan atau yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau tidak ada, tidak usah dibuat gitu dia. Ya, paham ya? Kalau ada di perusahaan itu terjadi dimasukkan ke akun itu, maka dibuat. Maka ini akun-akunnya. Yang paling penting, masuk dia di neraca saldo. Ada debit, ada kredit. Jangan terbalik buat debit kreditnya. Yang pertama jangan terbalik. Yang kedua, kalian juga harus hafal, ya. Jadi misalnya gini, soalnya biasanya gini. Pembuatan kertas kerja yang benar adalah di neraca saldo dia buat piutang di posisi kredit. Pasti salah. Atau di neraca saldo dia buat utang di posisi debit. Pasti salah. Itu yang harus diperhatikan. Oke? Lanjut. Nah, yang kedua adalah membuat jurnal penyesuaian. Ya, dengan menganalisis data akhir pada periode dan bla bla bla. Membuat jurnal penyesuaian. Ini bahasa buku. Saya nggak suka bahasa buku ya. Pokoknya yang kedua buat jurnal penyesuaian. Contoh, dari neraca saldo tadi, data saldo tadi, ini yang harus kita sesuaikan. Yang A, persediaan perlengkapan kantor yang masih ada pada akhir tahun 2016 sebesar 800.000. Yang B, sewa tersebut dibayar tanggal 2 Desember untuk jangka waktu 1 tahun mulai dari 1 Desember 2016 sampai dengan November 2017. Yang ketiga, penyusutan atas peralatan kantor. Yang keempat, gaji yang masih harus dibayar. Udah dipelajari semua ya, gampang. Yang kelima, pendapatan jasa yang masih harus diterima. Jadi nanti soalnya ada neraca kayak kita kerjain kemarin ya, ada neraca saldo, ada data yang harus disesuaikan. Kalau memang baru kita buat data jurnal penyesuaiannya. Kalau memang datanya itu harus merujuk ke daftar saldo yang merujuk. Tapi kalau kayak gini, gaji yang masih harus dibayar langsung ketemu angkanya berapa piutang. Berapa utang gitu ya. Jadi kita nggak usah katas-katas lagi, nggak usah nengok-nengok daftar saldo lagi. Ini juga pendapatan yang masih harus diterima, kan jelas piutangnya berapa lagi ya, nggak ada perhitungan lagi, langsung dapat angka. Jadi kalau saya nggak mau ini, jurnal penyesuaian susah itu loh, nggak gampang. Ini udah ada angkanya langsung ya. Oke, mari kita buat jurnal penyesuaiannya. Nih. Katanya ada perlengkapan yang masih ada 800.000, ya kan? Kalau perlengkapan yang kita sesuaikan apa? Iya, yang terpakai. Yuk cek yuk, daftar saldonya berapa perlengkapan? 1.400.000. Yang masih ada katanya 800.000. Berarti yang terpakai berapa? Iya, 1.400.000 dikurang 800.000 yang terpakai 600.000. Maka AJP-nya beban perlengkapan pada perlengkapan 600.000 di debit dan kredit. Yang kedua, yang B,
Katanya sewa tersebut tanggal 2 Desember untuk jangka waktu 1 tahun, mulai dari Desember sampai November. Yang kalau ada kayak gini, yang kita lakukan pertama ngapain? Bener, good. Tentukan dulu apakah dia dicatat sebagai beban atau dicatat sebagai harta. Kalau kayak gini kita merujuk kemana? Iya, daftar saldo yang tadi. Yuk cek daftar saldonya. Rupanya di sini ada akun sewa dibayar di muka. Rupanya sewa yang tadi yang sudah dibayar itu dicatat sebagai harta. Kalau dicatat sebagai harta berarti kita nyari berapa beban yang sudah berjalan. Katanya itu dimulai dari Desember. Ya kan? Dia bayarnya tanggal 2 Desember, dimulainya 1 tahun itu dari Desember ke November. Kalau akhir periodenya 31 Desember, berarti berapa yang sudah berjalan? Bener, 1 bulan. Ya, karena dia untuk 1 tahun berarti 1/12 dikali nilainya. Berapa tadi tuh ya? Nih, 3 juta ya. Karena dia bayarnya 2 Desember, akhir periodenya 31 Desember, maka yang sudah berjalan selama 1 bulan. Untuk berapa tahun? 1 tahun berarti 1/12 dikali 3 juta. Hasilnya, maka kita kan jadi beban. Maka beban sewanya yang di atas. Beban sewa di debit 250.000, pada sewa dibayar di muka di kredit 250.000. Oke. Yang ketiga, langsung dibilangnya penyusutan atas perawatan kantor 500.000. Nggak usah pening-pening kali, harus dikali berapa persen ini ya? Dikurangi kayak mana ya? Dia udah nentuin sendiri berapa bebannya. Oke ya, gampang. Langsung aja yuk, beban penyusutan perawatan di debit 500.000. Akumulasi penyusutan perawatan di kredit 500.000. Yang keempat, gaji yang masih harus dibayar. Berarti benar, utang. Ya kan? Beban gaji 1 juta di debit, utang gaji, ini kok haji nih, siapa yang mau haji? Utang gaji kredit 1 juta. Udah. Pendapatan yang masih harus diterima sebesar 1 juta. Nih, maka langsung piutang kan? Piutang usaha 1 juta di debit, pendapatan usaha 1 juta di kredit. Dijumlahkan, pasti harus balance 3.350.000. Oke, data ini kita masukkan ke kertas kerja. Masuklah dia di kolom AJP sayang. Oke. Pertama kas kan nggak ada di AJP, berarti nggak usah diisi. Yang ada aja. Oke. Ada piutang tadi bertambah di debit 1 juta. Ada perlengkapan kantor di kredit 600.000. Ada sewa dibayar di muka di kredit 250.000. Ada pendapatan jasa bertambah lagi di kredit 1 juta. Beban gaji bertambah lagi di debit 1 juta. Bu, tadi kan ada beban perlengkapan kantor, kan nggak ada di neraca saldo yang sebelah sini. Maka ditambahkan di bawahnya. Ya, akun-akun tambahan. Apa aja tadi? Ada beban perlengkapan kantor di debit 600.000, ada beban sewa 250.000, ada beban penyusutan peralatan 500.000, ada akumulasi di kredit 500.000, utang gaji 100 juta. Jadi kalau di daftar saldo hanya ini dan rupanya ada tambahan setelah adanya penyesuaian, maka akun-akunnya tambahkan di bawah. Oke. Balance kan, oke ya, dalam juta rupiah, biar nggak banyak kali nol-nolnya, oke ya. Next, tahap kedua udah selesai, tuntas. Tahap ketiga, ya, kita masuk ke kolom neraca saldo disesuaikan atau NSD. Neraca saldo disesuaikan. Yang ketiga, menjumlahkan atau mencari selisih antara debit dan kredit atas adanya penyesuaian. Ya. Nih, perhatikan, ini rumusnya. Bingung nih, Bu, di kami ini masuk ke debit atau kredit ya, Bu? Ini jumlah atau dikurangin ya, Bu? Gitu ya. Nah, ini ada neraca saldo, ada AJP, ada keterangan neraca saldo disesuaikan. Oke. Kalau neraca saldonya di debit,
Ada penambahan, ada jumlah penyesuaiannya di debit, maka kita jumlah. Kita masukkan NSD-nya di debit. Gampang lah, debit ada debit jumpa debit di debit, gitulah ya kan. Yang kedua, kalau neraca saldonya di kredit, AJP-nya di kredit, di jumlah. Posisi NSD-nya di kredit. Gampang lah, kredit jumpa kredit ya kredit gitu ya. Kalau neraca saldonya di debit, ya, AJP-nya di kredit, maka dikurangi. Posisinya di mana? Di debit. Debit jumpa kredit, debit. Oke. Kalau neraca saldonya di kredit, AJP-nya di debit, keterangannya dikurangin. Di NSD posisinya di kredit. Kredit jumpa debit, kredit. Kalau misalnya nggak ada, cece aja saya. Lanjut ya. Kalian fokus sekali dengerinnya ya. Lanjut. Ya, gimana maksudnya Bu? Kita gaskan. Ini NSD ya. Ini neraca saldo, ini AJP-nya, ini NSD. Oke. Yang pertama kas. Neraca saldonya ada 210.500.000. Di AJP-nya nggak ada berpengaruh kan? Kalau tidak ada berpengaruh, tidak ada disesuaikan, maka NSD-nya langsung aja masukkan. Jangan salah, di debit atau kredit ya di debit lah, ini kan di debit. Ya kan? Masukkan. Jadi kalau dia tidak ada di penyesuaikan, tidak ada dia disesuaikan, maka masukkan data yang ada di neraca saldo ke langsung NSD. Oke. Yang kedua, ada piutang di debit 18 juta. Di AJP di debit juga 1 juta. Debit jumpa debit di jumlah, berapa jumlahnya? Jadi 19 juta. Posisinya mana? Di debit. Perlengkapan kantor, ya, ada di debit 1.400.000. AJP-nya perlengkapan kantor 600.000. Debit jumpa kredit dikurangnya posisinya di mana? Di debit. Debit jumpa kredit di debit. Oke. Dikurang ya, cari selisihnya ya. Maka di debit 800.000. Sewa dibayar di muka 3 juta. Di AJP-nya ada berkurang di kredit 250.000. Debit jumpa kredit diselisihkan, dikurangi. Berapa pengurangannya? 2.750.000 ya. Posisinya di debit. Peralatan kantor tidak ada disesuaikan, maka langsung 40 juta. Utang usaha. Beda ya, utang usaha sama utang gaji. Maka utang gaji ada akun baru. Ya, beda utang usaha sama utang gaji. Oke. Utang usaha tidak ada disesuaikan, maka langsung masuk di kredit. Modal tidak ada penyesuaian, maka masuk di kredit NSD-nya. Pra tidak ada penyesuaian, masuk langsung di debit. Pendapatan jasa di kredit 34.900.000, di kredit 1 juta. Kredit jumpa kredit di jumlah. Jadi berapa dia? 35.900.000 di kredit. Beban gaji ada di debit 16 juta ditambah 1 juta di debit jumpa debit di jumlah. Hasilnya 17 juta di debit. Beban perjalanan dinas tidak ada berpengaruh NSD, langsung tambahkan, langsung pindahkan. Begitu selanjutnya. Kalau ini, Bu, ini kan ini beban telepon juga ya. Tidak ada di NSD, langsung pindahkan. Beban iklan, beban telepon juga tidak ada di penyesuaian, langsung dipindahkan. Beban listrik tidak ada disesuaikan, langsung dipindahkan. Oke. Bu, yang di bawah ini kan nggak ada neraca saldonya. Ya kan? Kayak mana Bu? Maka langsung aja kita pindahkan guys. Ya, jadi jangan ambil pusing gitu loh. Ya, 600.000, langsung pindahkan 600.000 NSD. Yang penting jangan terbalik-balik posisi debit kreditnya gitu. Jangan pula beban perlengkapan kantor di NSD-nya kamu buat di kredit. Maka salah ya. Jadi ikutin 250.000 NSD-nya 250.000.
500, 500, 500, 500, 1 juta, 1 juta. Paham ya? Oke. Kalau tidak ada disesuaikan, maka langsung pindahkan ke NSD. Pastikan debit dan kredit kolomnya di mana. Setelah itu, kalian jumlahkan. Debitnya berapa, kreditnya berapa, harus balance. Itulah akuntansi ya, penuh dengan keseimbangan. Oke, paham ya? Gampang. Nah, yang keempat, memindahkan jumlah kolom-kolom di neraca saldo disesuaikan apakah dia ke kolom laba rugi atau ke kolom laporan posisi keuangan atau neraca. Ya. Dari neraca saldo disesuaikan tadi kita pindahkan. Ya. Oke. Dia akan masuk ke kolom posisi keuangan atau ke kolom neraca untuk akun-akun berjenis harta, utang, modal. Bisa dipahami? Harta, utang, modal. Ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, sewa dibayar di muka, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, utang gaji, modal, prive, itu masuk di posisi keuangan. Ya, yang masuk di kolom laba rugi adalah akun-akun pendapatan dan beban. Oke? Masukin ya. Ya. Oke, ini ya. Oke. Yang neraca apa? Iya, harta ya, cek. Dari kas sampai ke peralatan kantor itu harta. Berarti dari NSD yang ini sampai sini langsung pindahkan aja ke neraca. Laba ruginya nggak usah diladeni. Oke. Apalagi yang masuk? Utang. Oke, utangnya masukkan. Berapa utangnya? 25.700.000 di kredit, masukkan ke neraca. Modal, masukkan terus. Apalagi? Prive, masukkan. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan di kredit, jangan ketinggalan. Selanjutnya ada utang gaji. Ya, masukkan harta, utang, modal di neraca. Yang masuk di laba rugi pendapatan dan semua beban hidup masukkan ke laba rugi ya nak. Pendapatan jasa berapa? 35.900.000. Banyak beban kita ya, ada beban gaji, perjalanan dinas, beban ikan, telepon, listrik, air, perlengkapan kantor, sewa, penyusutan, peralatan. Semua beban-bebannya masukkan ke kolom di debit laba rugi. Beban di debit. Yang terakhir, menjumlahkan kolom posisi keuangan ya dan posisi laba rugi. Perhatikan. Di kolom laba rugi, udah kalian jumlahkan. Jika dalam kolom laba rugi lebih besar di sebelah kredit, maka itu laba. Kalau lebih besar di sebelah debit, maka itu beban. Oke. Maka itu rugi maksudnya. Oke. Untuk posisi keuangan, debit harus sama dengan kredit. Oke, kita langsung gaskan aja, guys. Nih ya. Ini yang di debit laba rugi sama neraca, yang di laba rugi kalian jumlahkan ini semua. Hasilnya 22.050.000. Yang di kredit kalian jumlahkan kan cuma satu ya, berarti langsung turunkan 35.900.000. Mana yang lebih besar? Di debit atau di kredit? Iya, di kredit. Berarti terjadi keuntungan. Berarti perusahaan mengalami laba. Berapa labanya, Bu? Cari selisihnya. 35.900.000 kita kurangi dengan 22.050.000. Oke? Maka labanya 13.850.000. Ya. Kita masukkanlah selisihnya itu di posisi debit. Maka kalau kita jumlahkan 22.050.000 dengan 13.850.000, hasilnya sama, 35.900.000, di kredit 35.900.000. Kalau udah kayak gini, Cin, berarti udah jago kali lah kalian ya kan? Udah paten, udah pas, balance.
Di neraca gitu juga. Kalian jumlahkan semuanya. Kalian jumlahkan yang di kredit. Bu, ini nggak sama, Bu. Memang nggak sama. Tapi harus kalian cari selisihnya. Ya, 281.50.000 dikurang 267.200. 267.200.000. Cari selisihnya berapa? 13.850. Ya, taruh di kredit. Baru dijumlahkan, maka hasilnya balance ini yang di bawah. Oke. Gimana mencari tahu benar kerjaan kita ketika selisih yang ini yang di laba rugi dengan yang di sini sama. Berarti benar pengerjaannya. Oke, kata kuncinya itu. Oke, labanya berapa jadinya? Labanya ini 13.850. Oke, finish. Gampang ya, nggak susah sih sebenarnya. Ya, cuma nengok-nengok posisinya benar nggak di debit sama di kredit, itu aja kalau kita kerja. Ya, benar nggak posisi yang taruh di laba rugi atau neraca? Oke, sampai ketemu lagi. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.